Seorang anggota Dewan yang terhormat kembali membuat sensasi hingga viral. Seorang anggota DPRD Gorontalo Utara terekam amatir saat mencibir aspirasi massa yang menggelar aksi di kantor DPRD. UMP, kasihan karyawan-karyawan di Gorontalo Utara yang ada digaji 600.000, 700.000. Kami minta segera. Deninda Khairunisa, seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, menunjukkan gestur diduga mencibir pendemo saat menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD pada Senin kemarin. Ia tersenyum sinis dan memanyunkan bibir ketika salah satu orator tengah berpidato menyuarakan tuntutan rakyat. Aksinya itu dinilai publik tidak menghormati massa aksi. Bahkan ekspresi Deninda memicu kecaman dari warganet usai video tersebut viral di media sosial. Menanggapi aksinya yang viral, Deninda membantah tudingan mengejek hingga meremehkan pengunjuk rasa. Ia menyayangkan video itu dipelintir sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan memohon maaf kepada publik. Pas saat itu juga sementara berlangsung ya orasi itu, tapi aku menunjukkan ada di belakang situ dan nanti diwawancara aja deh gitu karyawanku, orangku, mereka ada di belakang situ, di belakang mobil. Terus dia menunjukkan kayak misalnya orang ada di sini begitu untuk inilah, jadi makanya aku berekspresi kayak gitu. Deninda Khairunisa berharap polemik di tengah publik bisa segera mereda sehingga fokus dalam persoalan aspirasi masyarakat. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, informasi perkembangan terkini terkait kasus Kepsek dinonaktifkan di Cimarga. Jadi hari ini Gubernur Banten, Andra Soni, sudah mempertemukan Kepala Sekolah Seman 1 Cimarga dan murid yang berseteru. Dan kabarnya kepala sekolah tersebut sudah kembali akan aktif dan kegiatan belajar mengajar normal kembali. Berikut ini. Mudah-mudahan Indra nggak kayak gitu supaya cita-cita tercapai. Nah, kalau orang tua kan tergantung anak. Orang tua kan tergantung laporan anak. Mudah-mudahan kau bisa jelasin ke mama, ke papahnya gitu ya. Supaya kejadiannya tidak kemana-mana. Saya tadi mengundang mamanya, saya mengundang mama, tapi mungkin ada halangan, nggak apa-apa. Tapi intinya, saya sudah tanya ibu, saya pengen nanya sama kamu, saya nanya sama guru-guru. Ini teman-teman di sekolah itu, pertama, sekolah itu adalah tempat dididik, ya. Sekolah itu tempat orang belajar. Jadi Indra sama ibu, ya mudah-mudahan Indra paham maksud ibu. Ibu juga bisa introspeksi juga mungkin saking kita kayak fighter semangat gitu. Iya, terlalu bersemangat dalam profesi kita sampai mungkin ada salah kata, salah apa, tapi kan bukan berarti gara-gara itu hubungan guru dengan anak murid tidak baik. Ya kita disiplin, penegakan disiplin perlu, tapi tetap harus mengikuti koridor-koridor. Nah kalau ada gesekan, ya selesaikanlah di dalam, kan kita bisa selesaikan baik-baik. Ya memang itu tinggi sekali naiknya. Tapi ini ada yang turun ini pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberi signal penurunan pajak pertambahan nilai atau PPN pada tahun depan. Dan upaya ini dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Ya, hal ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya dalam konferensi pers kinerja APBN yang digelar Selasa kemarin. Meski sudah memberi signal, Purbaya memastikan wacana tersebut masih dalam tahap kajian dan akan diputuskan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas postur APBN. Seperti diketahui, tarif PPN di Indonesia sempat naik. Pada 2022 tarifnya naik menjadi 11% dari sebelumnya 10%. Sementara sejak 2025 barang mewah dikenakan PPN 12%. Baik pemirsa, masih seputar pendidikan ini. Tapi ini kaitannya dengan sosok yang lama tak muncul ke publik. Yaitu Pak Ahmad Sahroni yang diam-diam kini menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dengan disertasi tentang pemberantasan korupsi. Nah, Sahroni muncul saat acara wisuda Universitas Borobudur di gedung pertemuan di kawasan Senayan, Jakarta.
wisudawan-wisudawati program Pasca Sarjana Universitas Borobudur. Mantan pimpinan Komisi 3 DPR ini muncul saat acara wisuda sarjana dan pasca sarjana Universitas Borobudur sebagai salah satu wisudawan. Selain Sahroni, hadir pula sejumlah tokoh politik dalam acara yang sama seperti politikus PDIP Trimedia Panjaitan, politikus PKS Hamid Nur, Bupati Banyuasin Askolani, serta Kepala Lembaga Pertahanan Universitas Pertahanan Maijen TNI Endro Satoto. Dalam video yang beredar, Ahmad Sahroni nampak percaya diri saat didapuk menyandang gelar doktor dengan disertasi berjudul Pemberantasan Korupsi Melalui Prinsip Ultimatum Remedium, suatu strategi pengembalian uang negara. Ya, kita berharap bahwa gelarnya bisa dipakai juga ya, diterapkan di Indonesia untuk mengembalikan uang negara. Baik, kita ke informasi masih seputar tenaga ahli anggota DPR Gadungan yang meraup 750 juta rupiah setelah mengaku bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri. Ia akhirnya ditangkap di sebuah tempat indekos di Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi. Sebuah kamar indekos di Jalan Industri Kemayoran, Jakarta Pusat digerebek petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Usai membuka paksa pintu kamar, petugas kembali mendobrak pintu kamar mandi karena pelaku mengunci pintu di dalamnya. Pria bernama Arif Rahmat Hakim ini diduga menipu warga hingga 750 juta rupiah. Kau pakai buat pas ke dalam DPR yang mana? Lemari ini. Modus yang dilakukan pelaku adalah menjadi seorang tenaga ahli anggota DPR RI Komisi 3 dan bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri. Rupanya ia menjiplak tanda pengenal tenaga ahli yang ditemukan di jalan saat berada di Kota Padang. Korban baru menyadari telah kena tipu saat mengetahui jika 3 nama yang dititipkan ternyata tak lolos. Dia menjanjikan kepada korban bahwa dia bisa untuk memasukkan keluarga korban sebanyak 3 orang untuk masuk menjadi anggota kepolisian, yang mana pada saat ada penerimaan anggota kepolisian. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki kasus tewasnya terapis anak Delta Spa di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ korban untuk ketahui penyebab kematian. Penyelidikan kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA terus dilakukan penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ tubuh korban guna memastikan penyebab kematian korban. Selain itu, polisi telah menjadwalkan pemanggilan pemilik Delta Spa untuk mengetahui sistem perekrutan terapis. Penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat guna mencari tahu usia asli korban. Sudah kita lakukan, antara lain yang pertama adalah kita sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti pemilik, kemudian orang yang melakukan rekrutmen, kemudian kita juga sudah bersurat dengan Dukcapil Indramayu terkait pastinya identitas korban tersebut. Kemudian terakhir kemarin kami sudah mengirimkan sampel dari toksikologi, organ-organ untuk kita cek toksikologi dari korban. Nanti menunggu hasil itu dulu dari Puslapfor, kemudian nanti dapat disimpulkan oleh Rumah Sakit Polri terkait penyebab kematian dari korban seperti apa. Dari hasil pemeriksaan medis sementara, korban tidak meninggal dalam kondisi hamil dan belum pernah hamil. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan.